Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Sofiliandini dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B. Di sini saya akan mereview materi yang telah dipelajari di mata kuliah Bahasa Indonesia. Mohon disimak baik-baik ya. Materi yang akan saya review saat ini ada 4 materi. Yang pertama itu hakikat bahasa Indonesia, yang kedua ejaan yang disempurnakan, yang ketiga materi kata, istilah, dan diksi, dan yang keempat materi kalimat. Materi yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa itu intinya untuk kita berkomunikasi supaya orang lain bisa mengerti apa yang kita maksud. Dengan bahasa kita bisa menceritakan apa yang kita lihat dan rasakan dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan dari situlah bahasa dapat melahirkan berbagai karya bersejarah tentang asal-usul dunia. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa perantara atau lingua franca. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan di Nusantara. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan pada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, dan bahasa persatuan berbagai suku bangsa. Sebagai bahasa perhubungan antar berbagai wilayah dan Nusantara. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama itu sebagai bahasa resmi, yang kedua sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa perhubungan, dan yang keempat sebagai bahasa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga budaya. Perkembangan bahasa Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia masuk ke dalam 10 besar bahasa yang paling banyak penuturnya. Dan juga pusat kajian bahasa Indonesia tersebut tersebar ke seluruh dunia. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ejaan yang disempurnakan. Pengertiannya yaitu keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata, penulisan, atau tata kata secara rinci. Tujuannya yaitu untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia agar memudahkan pembaca untuk memahami informasi. Ejaan yang disempurnakan itu terdiri dari penulisan huruf dan kata. Penulisan huruf dan kata ini di dalamnya terdapat bagian-bagian, yaitu huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti, dan juga partikel. Yang kedua itu angka dan lambang bilangan. Contohnya itu seperti penulisan angka Romawi pada bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu singkatan atau akronim. Contohnya itu seperti SMA, TNI, atau juga pemilu. Yang keempat itu pemakaian tanda baca seperti titik, koma, tanda hubung, dan tanda titik dua. Kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata sendiri yaitu kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur kalimat. Selanjutnya pengertian istilah yaitu kata atau frasa gabungan kata untuk mengungkapkan keadaan atau sifat yang khas di bidang tertentu.
Sumber kata itu berasal dari yang pertama bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sehingga banyak sekali kata yang berasal dari bahasa Melayu. Contohnya itu seperti engkau, saya. Selanjutnya yang kedua itu kata tuh berasal dari bahasa daerah. Bahasa daerah sendiri itu beraneka ragam dan banyak sekali bahasa daerah yang terserap dalam bahasa Indonesia. Seperti surau, wadah, ampuh, dan awet. Yang ketiga yaitu dari bahasa asing. Seperti contohnya itu seperti kuetiau, laundry, terus abad, bangku, dan juga akte. Selanjutnya sumber istilah. Sumber istilah juga sama, berasal dari 3 sumber. Yang pertama itu dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu contohnya pelancong, pramuniaga. Lalu dari bahasa daerah itu contohnya seperti pakan dan juga mudik ya. Lalu dari bahasa asing seperti satelit, sistem, dan juga kulkas. Selanjutnya diksi. Diksi merupakan pilihan kata dalam tulisan. Menurut maknanya, diksi terbagi menjadi 2, yaitu makna konotatif dan juga makna denotatif. Lalu menurut dalam leksial, kata itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama sinonim, yang kedua antonim, yang ketiga homonim, yang keempat homofom, yang kelima homograf, yang keenam polisemi, dan yang ketujuh hipersemi. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna lengkap. Unsur-unsurnya yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Jenis kalimat diantaranya kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat majemuk kompleks, kalimat lengkap dan tidak lengkap, kalimat inversi, dan kalimat permutasi. Lalu, kalimat itu ada yang namanya kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik, ejaan maupun tanda bacanya. Sekian pemaparan review materi yang telah kita pelajari pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.